Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 4 November 2022, Jumat Pekan Biasa ke-31, Peringatan Wajib Santo Carolus Borromeus, Uskup. Disusun dan dibawakan oleh Frater Tias Banusu, SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, 'Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi.' Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, 'Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, 'Berapa besar utangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, 'Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang lain, 'Dan saudara, berapa utangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul.' Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Berani Berkata dan Bertindak Jujur. Pada hari ini, penginjil Lukas mengisahkan orang kaya yang mempunyai seorang bendahara yang tidak jujur. Orang kaya itu mendengar berita bahwa bendaharanya menghamburkan harta miliknya, sehingga bendahara itu dipanggil dan diminta pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukannya.
si kaya tidak hanya meminta pertanggungjawaban dari bendaharanya, tetapi si kaya dengan cekatan mengambil keputusan untuk memecat bendahara itu. Dalam situasi yang mendesak, si bendahara tidak kehilangan akal untuk menerima keputusan tuannya. Bendahara itu menggunakan kesempatan tersebut untuk memikirkan cara dan strategi yang tepat untuk mengambil kekayaan dari orang-orang yang berhutang pada tuannya. Oleh karena itu, bendahara itu mulai memanggil orang-orang yang berhutang pada tuannya dan membuat perhitungan. Orang yang pertama berhutang 100 tempayan minyak. Ia memberikan surat hutang dan menyuruh orang itu untuk mengubahnya menjadi 50 tempayan minyak. Orang yang kedua berhutang sebanyak 100 pikul gandum. Lalu bendahara itu menyuruhnya untuk mengubahnya menjadi 80 pikul gandum. Dengan cerdik, bendahara itu mengurangi hutang kedua orang itu agar memperoleh laba demi menunjang kehidupannya di kemudian hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Salah satu hal yang mau ditampilkan oleh bendahara adalah sikap cerdik yang buruk. Sikap cerdik yang buruk dimengerti sebagai kepandaian untuk menipu atau mengakali orang lain. Atau secara sederhana, tindakan si bendahara dikategorikan sebagai tindakan ketidakjujuran. Sikap dan tindakan ketidakjujuran ini seringkali kita temui ataupun pernah kita lakukan dalam hidup harian kita terhadap sesama. Pada satu sisi, mungkin kita bertindak seperti bendahara yang dikisahkan dalam Injil tadi. Barangkali kita pernah menipu sesama kita untuk memperoleh keuntungan dan memperkaya diri kita. Kita memanfaatkan kebaikan sesama kita dengan bertindak secara tidak jujur. Kita mengejar sesuatu yang berharga dan mendatangkan kebahagiaan untuk hidup kita di masa depan. Sayangnya, semua yang kita lakukan tidak dengan cara yang baik dan benar. Sebaliknya, kita menggunakan cara-cara yang licik dan tanpa kita sadari. Tindakan semacam ini membawa kita pada suatu situasi hidup yang semakin menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama. Pada sisi yang lain, mungkin saja kita seperti dua orang hamba yang memiliki banyak hutang. Hemat saya, terkadang dalam hidup kita setiap hari, sadar atau tidak, kita cenderung untuk mengikuti hal-hal buruk yang dibuat oleh sesama kita. Misalnya, ketika orang lain mengajak kita untuk melakukan korupsi atau menggunakan uang komunitas untuk kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Namun tetap saja kita lakukan. Mungkin juga kita takut dinilai sok suci ketika menentang hal-hal buruk yang dibuat oleh sesama kita. Sehingga kita dengan mudah digiring masuk dalam jurang kesalahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Melalui bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menyadarkan kita
akan pentingnya sikap bertahan dalam tindakan yang jujur dan benar. Kita mesti cerdik untuk melihat dan membaca situasi, terutama cerdik melihat diri dan menatanya secara bijak. Kita mesti cerdik untuk membangun relasi yang jujur dengan sesama dan berusaha untuk menanggalkan segala motivasi yang tidak berkualitas. Kita mesti cerdik untuk menyadari dan membangun sikap tobat atas semua dosa dan kesalahan serta ketidakjujuran yang telah kita perbuat. Di samping itu juga, kita mesti cerdik dan secara tegas menolak pelbagai cara dan tindakan manipulatif yang kita temui dalam kehidupan bersama. Kita mesti konsisten dan bersikap tegas terhadap segala bentuk kebohongan dan ketidakjujuran, apapun konsekuensinya. Di atas semuanya adalah kita mesti berjuang untuk meraih kebahagiaan secara benar dan secara cerdik merawat kebenaran itu dalam praktik hidup yang paling nyata. Kebenaran itu harus diperjuangkan, bukan sebaliknya didiamkan, bahkan dikuburkan dalam tindakan-tindakan kita yang penuh kemunafikan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, bantulah kami senantiasa untuk bersikap dan bertindak jujur dalam setiap perjuangan hidup yang kami lalui. Kuatkanlah kami untuk secara berani memperjuangkan kebenaran itu dan secara konsisten merawatnya dalam kehidupan kami yang paling nyata. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di Flobang Moras. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo.